terkait dengan Perpres nomor 21 2021 yang bisa kemudian membuka di setiap provinsi, tidak hanya 4 provinsi itu, dan juga terkait dengan eceran. Saya ingin ke Pak Kiai Marsudi. Apa yang bisa sampaikan terkait ini, Pak Kiai? Lah iya, tadi kalau Gubernur Bali saja mau membatasi begitu, apa ya bisa gitu, karena ini di nomor 44 yang mengatur perdagangan eceran, minuman keras atau beralkohol, ini saya baca, diatur jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Begitu pula perdagangan eceran kaki lima, minuman keras atau beralkohol, itu jaringan distribusinya dan tempatnya khusus. Pemahaman saya, hal ini menunjukkan bahwa kaki lima sudah diperbolehkan jualan miras. Nah, kalau itu cara mengartikan tempatnya khusus itu dengan ember kanan, karena kaki lima kan, bahwa ini ember kanan, Coca-Cola, terus teh botol. Ember kiri bawa miras. Nah, karena kaki lima ini kan tempatnya udah berbeda dan sudah khusus ini. Nah, kalau itu diartikan begitu, itu artinya semua eceran kaki lima sudah bisa jualan. Oke. Dan yang langsung bisa investasi, investor dari luar investor bisa langsung direct investment, itu di 4 provinsi. Adapun provinsi lain, itu nanti diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Nah, kalau seluruh gubernur se-Indonesia sudah mau, ya punya pabrik miras semua se-Indonesia itu. Oke, baik. Jadi 3 hal yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, saya akan nanya ke Pak Damus sebelum ke Pak Wayan-Koster juga. Yang pertama adalah tidak hanya 4 provinsi, tapi bisa di luar 4 provinsi itu juga kemudian mengusulkan lewat BKPM. Kemudian yang kedua adalah bisa dijual di eceran. Ini terkait juga dengan efek dari konsumsi. Yang ketiga adalah bisa memancing investor dari luar, dari asing untuk kemudian berinvestasi karena sistemnya sekarang sudah terbuka untuk miras. Pak Damus, silakan. Pak Marius, mohon maaf. Iya, selamat malam. Benarkah ketiga hal itu bisa terjadi dengan Perpres 2021 ini, nomor 10? Jadi begini, dalam konteks Nusa Tenggara Timur, minuman lokal ini terkait erat dengan budaya. Dan saya tidak sebut minuman keras dulu, ini minuman lokal. Minuman lokal ini berasal dari pohon andau, lontar, aren. Dan pohon-pohon ini sangat adaptif sesuai dengan agroklimat Nusa Tenggara Timur, begitu banyak. Dan nenek moyang kita, nenek moyang kami sejak dari dulu menjadikan tanaman ini memang untuk cikal bakal minuman lokal. Ini mirip dengan apa yang disampaikan tadi di Bali, Pak. Ya, betul sekali. Ya. Jadi untuk orang-orang Nusa Tenggara Timur selama ini orang-orang melanjutkan pendidikan tidak hanya karena hasil pertanian, peternakan, tetapi juga dari mengolah minuman ini. Nah, dengan dia diundangkan dalam bentuk peraturan presiden, kita bisa mengendalikan kualitas alkohol pada minuman ini. Kalau sebelumnya minuman tradisional ini, alkoholnya tidak bisa dikendalikan, karena memang masyarakat tradisional tidak mengerti seberapa besar alkoholnya. Tetapi begitu diatur dalam peraturan presiden, dan kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati, maka nanti alkoholnya bisa dikendalikan. Nah, karena itu minuman ini nanti masuk dalam laboratorium. Ya, benarkah Pak Marius bahwa dengan adanya Perpres ini pula kemudian bisa dijual eceran dan juga investor asing bebas masuk ke Indonesia? Bebas masuk ke NTT misalnya, saya katakan seperti itu. Bisa saja, karena begini, begitu minuman tradisional. 2 hal itu, Pak, bisa dijual eceran dan investor asing masuk ke NTT. Bisa, kenapa tidak? Ya, karena begini, minuman ini dan kami sudah punya pengalaman mengolah minuman tradisional ini menjadi sopi asli Nusa Tenggara Timur, dan dari minuman ini kemudian melalui proses laboratorium kerjasama dengan Universitas Nusa Cendana dan Pemprov,
menghasilkan sopia dengan kualitas alkohol yang berbeda-beda. Ada yang sampai 5%, ada yang 10 sampai 20%, ada yang lebih dari 20%. Oke. Dan yang 40% itu saat ini sudah bisa juga dikonsumsi Iya. oleh teman-teman kita di luar negeri. Baik, begini Jadi Pak Marius, kalau seandainya ada klausul yang memang memungkinkan untuk dijual eceran dimanapun, artinya bahaya dong Pak, misalnya dekat sekolah misalnya, dan lain sebagainya. Tentu ini bisa berefek pada konsumsi yang mungkin meningkat oleh ya, siapapun. karena itu diatur dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati. Pada usia berapa orang bisa mengkonsumsi dan kadar alkohol berapa, dan itu bisa diatur. Dan pemerintah provinsi dan kabupaten bisa mengatur itu. Itulah sebabnya dasar hukum peraturan presiden itu memayungi semua peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota yang nanti lebih implementatif. Jadi harus diatur lagi secara teknis di lapangan. Oke, saya ke Mbak Eni dulu sebelum saya ke Pak Kiai. Silakan Mbak Eni. Ya, saya dulu, Mas. sebenarnya dari dua penjelasan Gubernur Bali dan Gubernur NTT clear, Mas Aiman. Ya. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah bagaimana mendorong potensi kearifan lokal yang masih dalam batas-batas tertentu, ya, ini masih bisa dikendalikan. Tertentu dalam arti baik dari sisi tadi kandungan alkohol maupun juga peredaran, gitu kan. Tetapi sekali lagi, ya, bunyi Perpres 10 2021 tidak demikian. Nah, artinya sekarang justru ini kan yang diatur di dalam Perpres 2021 ini sekali lagi seluruh MMA, seluruh minuman beralkohol. Nah, sehingga kalau ini yang terjadi, pertama tentu apa urgensinya dengan Ciptaker? Apa urgensinya dengan mendorong investasi? Apa urgensinya misalnya dengan mendorong pariwisata? Karena di Bali itu ini ada contoh konkret. Bali selama ini tidak pernah mendapatkan misalnya insentif fiskal untuk miras, karena miras di Bali tetap harus bayar pajak gitu. Sementara di Bintan itu tidak, jadi free. Tahun sebelumnya, sekarang sudah ditiadakan. Tetapi daya tarik Bali, wisatawan ke Bali tetap tinggi. Nah, artinya sebenarnya juga tidak ada satu alasan yang sangat signifikan dengan memperbolehkan perdagangan bebas untuk miras. Ini akan menjadi daya tarik wisata, juga tidak ada bukti empirisnya. Gitu. Nah, sehingga sebenarnya kalau memang pemerintah ingin mempermudah investasi dan untuk melonggarkan D&I khusus untuk minuman MMA ini, mestinya dalam batas-batas tertentu. Seperti yang tadi disampaikan oleh dua gubernur NTT dan gubernur Bali. Baik, terima kasih Mbak Eni. Karena waktunya terbatas, nanti saya akan berikan kepada Pak Wayan untuk menanggapi Mbak Eni. Terakhir nanti ke Pak Kiai Marsudi. Silakan Pak Wayan. Tadi disebutkan Bali beberapa kali tidak menambah investasi. Menurut Mbak Eni, apa yang kemudian bisa Pak Wayan sampaikan? Jadi gini Mas, kan di situ udah jelas diatur dengan memperhatikan budaya dan kearifan masyarakat setempat. Itu batasan itu. Ya. Yang nanti bisa dijabarkan dalam peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten. Maka dengan adanya Perpres ini perlu dibuat aturannya oleh gubernur dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur. Disitulah secara detail diatur. Jadi ini tidak mungkin dibebaskan. Pasti mengenai sumbernya di hulu, itu buat kami di Bali harus yang berbasis tradisi. Tidak boleh pabrikan dengan... Ini bicara soal investor asing misalnya Pak, tidak bisa sembarangan masuk, Anda mengatakan seperti itu ya? Nggak bisa, jadi bahan baku dari luar nggak boleh. Harus yang kedua soal eceran misalnya, itu bisa diatur? Apa? Soal penjualan eceran misalnya? Bisa diatur, dibatasi dia. Nggak boleh sembarang tempat. Jadi dibuat tata kelola. Tempat-tempat tertentu saja yang boleh diizinkan. Kemudian juga mengenai kualitasnya. Baik. Jadi harus, Mas Aiman boleh 1 menit? Bisa dikendalikan. Saya harus berikan kesempatan kepada Pak Kiai karena waktunya tinggal 1 menit. Silakan Pak Kiai. Jadi begini, betapapun hal tersebut ada manfaatnya untuk ekonomi. Untuk ekonomi ada manfaatnya. Namun yakinlah bahwa madorotnya
manfaatnya adalah sangat besar, yang tidak sebanding dengan madorotnya manfaatnya itu, karena menyangkut madorot yang langsung terhadap kehidupan kemanusiaan. Padahal kewajiban kita adalah untuk hifdun nafas wa hifdul aqli, menjaga jiwa dan menjaga akal. Nah, maka apa yang masih kurang yang model kayak kemarin saja, yang tertutup saja kan juga sudah meludak banyak di tempat-tempat yang khusus, tempat-tempat yang khusus itu. Sampai polisinya juga saya lihat kewalahan ngurusi. Oke. Nah, itu apalagi kalau dibuka terlalu lebar. Baik. Waktu sudah habis Mbak Eni. Lain waktu nanti kita. Oke, silakan singkat aja Mbak Eni. Jadi gini, aturan itu legal formal, bukan berdasarkan komitmen. Jadi sekalipun Gubernur Bali, Gubernur NTT, siapapun punya komitmen, tapi kalau aturan legal formalnya bunyinya seperti Perpres 10/2021, itu yang akan terjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Oke, baik. Singkat, karena saya harus adil juga, saya berikan kesempatan kepada Jubir NTT. Silakan Pak Marius, singkat saja. Ya, pemerintah daerah juga punya kemampuan untuk mengatur, Mbak. Ya, apakah dalam bentuk perda, peraturan gubernur, peraturan bupati dan sebagainya. Dan secara teknis pasti diatur di lapangan. Jadi jangan persalahkan minumannya, tapi manusianya diatur. Itu jadi bagi Nusa Tenggara Timur dia punya manfaat sosial dan manfaat ekonomi. Dan boleh periksa di kepolisian apakah kriminalitas yang disebabkan oleh minuman ini tinggi sekali kah, atau karena pencurian, karena perampokan dan sebagainya. Dan ini untuk Nusa Tenggara Timur itu turun-temurun sudah ribuan tahun, jauh sebelum pariwisata berkembang. Ini sudah ada di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Marius. Untuk pariwisata. Baik, terima kasih Pak Marius, Jubir dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Juga ada Pak Iwayan Koster, Gubernur Bali, Pak Kiai Marsudi Syuhud dari PBNU, dan juga Mbak Eni Sirhartati dari Indef. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, sehat selalu.